Puji Tuhan, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, salam sukacita selalu dari channel ini. Dan saya sedang berada di gedung gereja, dan di dalam gedung ini saya menantikan Tuhan. Saya rindu memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan, lewat doa-doa yang saya naikkan. Sehingga kalau saudara mungkin melihat wajah saya seperti habis menangis atau kelihatan habis menangis, karena ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan yang membuat kita tersentuh dengan segala permohonan, dengan segala permintaan kepada Allah yang hidup, karena kekuatan kita terletak kepada Allah. Dan renungan kebenaran firman membahas juga tentang kekuatan diri kita adalah Allah. Saudara, mungkin kita belum melihat sesuatu berubah, atau kita sebagai anak Tuhan, kok rasanya semakin berat hidup ini, semakin sulit. Atau saudara di luar Kristus pun, atau latar belakang saudara bukan orang percaya, saudara membutuhkan jalan keluar, saudara membutuhkan mujizat, saudara membutuhkan pertolongan atau keselamatan untuk diri saudara atau orang-orang saudara yang saudara cintai, saudara kasihi. Tapi pengharapan itu hilang. Dan saat ini saudara jangan putus asa, jangan kecil hati, karena yang saya tahu, iman saya adalah, saya percaya bahwa Tuhan yang namanya Yesus Kristus, sekalipun saya tidak melihatnya dengan mata jasmani saya, tapi saya tahu bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu tidak terbatas dan tidak dibatasi dengan apapun. Berarti bagian kita jangan menyerah, apalagi mau bunuh diri. Itu harus kita tolak dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kita makin dekat dengan Tuhan, ketika kita makin percaya kepada Tuhan, iblis juga tidak tinggal diam. Iblis berusaha juga untuk menghancurkan hidup kita, mengintimidasi diri kita, sehingga kita kehilangan pengharapan. Dan saat ini, kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca, terimalah dengan lapang hati atau buka hati saudara untuk menerima perkataan Tuhan, perkataan yang tanpa batas. Sebelum kita mendengar kebenaran firman, ini tema saya, yaitu kekuatan diri kita adalah Allah yang esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya keselamatan, satu-satunya jalan keluar hanya lewat Yesus Kristus. Dengan usaha kita, dengan perjuangan kita. Tapi jangan lupa, andalkan yang utama adalah Allah yang esa. Kekuatan kita terletak kepada iman saudara di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa, atau maksud saya sebelum kita mendengar kebenaran firman, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang di hadirat-Mu, kami datang menyembah-Mu, merendahkan
hidup kami, hati kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya kekuatan kami hanya terletak kepada Allah saja. Dan kami bersyukur ada pengharapan di dalam Tuhan, di mana hidup kami dulunya dibelenggu dengan segala macam dosa, dibelenggu dengan kuasa kegelapan, dan kami hilang pengharapan. Tetapi saat ini Tuhan memanggil kami, Tuhan menyelamatkan kami lewat kebenaran firman, dan kami menjadi anak-anak terang, anak-anak kemuliaan Tuhan, anak-anak yang memiliki pengharapan yang pasti, yang jelas oleh karena Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biar nama Yesus saja dimuliakan, dan yang mendengar renungan kebenaran firman Tuhan, siapapun mereka diberkati oleh Tuhan, ditolong Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan, Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan mereka. Haleluya, amin. Dan saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Saya akan bacakan dimulai ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat yaitu manusia yang dibuat oleh debu tanah. Ternyata ketika kita mengenal Kristus, di mana Rasul Paulus mengalami Kristus di dalam kisah Korintus ini, dalam perjalanan pelayanannya, di dalam diri manusia yang terbuat dari tanah atau yang disebut dengan tanah liat, ternyata ada bejana, seperti bejana yang tidak bisa dilihat dalamnya, yaitu terletak adanya roh manusia yang punya hubungan langsung dengan roh Allah. Karena dalam perjanjian lama, untuk datang kepada Allah harus melalui imam. Tetapi dalam zaman anugerah, kita tidak harus melewati imam. Hanya kita percaya di dalam diri kita, yaitu manusia roh yang tidak akan mati, connect dengan roh Allah, Roh Kudus, Allah itu sendiri di dalam diri Tuhan Yesus. Betapa mulianya, betapa berharganya diri kita. Maka dari itu janganlah engkau putus asa dengan segala keadaan kondisimu. Tahukah saudara, ketika kita mengenal Kristus, ketika kita mau hidup memberi diri kita, percaya dan melayani Yesus, mengasihi Yesus, setia kepada Tuhan Yesus, itu tidak mudah. Begitu banyak daya tarik, begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, di dalam bejana tanah liat ada roh Allah yang bisa bersama dengan roh manusia, connect. Dan dia sanggup menolong kita. Dia sanggup membangkitkan kita dari keterpurukan, dari kehilangan pengharapan. Saya bacakan lagi. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Ya, kekuatan yang sesungguhnya berasal dari Allah. Dia sanggup memberkati kita berlimpah-limpah. Di mana orang-orang dunia kehilangan pengharapan karena tekanan hidup, karena depresi yang begitu berat. Tetapi ketika kita, roh kita, manusia kita yang tidak terlihat ini, yang dilapisi dengan tubuh, dengan tanah, atau yang disebut tanah liat,
yang tidak terlihat ini, itu yang sanggup, yang connect dengan Tuhan, sehingga kita bisa mampu, kita bisa melewati berbagai macam-macam tantangan hidup. Kita tidak menyerah, kita tidak depresi selalu, kita tidak bunuh diri. Saya mau ingatkan, kalau saudara ambil keputusan untuk bunuh diri, saudara akan mengalami hukuman api neraka selama-lamanya. Tidak ada ampun. Jadi saudara jangan ambil keputusan yang salah. Sekalipun keadaanmu belum berubah, kondisimu belum berubah. Ingatlah, dalam bencana tanah liat ada kekuatan Allah yang berlimpah-limpah. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itu yang dialami Rasul Paulus ketika dia mengabdikan dirinya untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Raja yang kekal, raja yang hidup, raja yang memerintah semua ciptaannya. Paulus menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, bahkan nyawanya pun menjadi taruhannya. Tetapi saudara, dikatakan di ayat ini, ayat 8, 9, hal kami ditindas, kami tidak terjepit, kami tidak habis akal, namun kami tidak putus asa. Kami tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Artinya itulah kekuatan Allah yang ada di dalam bencana tanah liat, di dalam diri kita. Karena roh manusia atau manusia di dalam tubuh jasmani ini punya hubungan dengan Allah yang tanpa batas, yang kuasanya melebihi segala-galanya. Kita bisa mengalami apapun. Kita bisa mengalami kekecewaan. Kita bisa dikhianati. Kita bisa dihina. Kita bisa dihempaskan. Kita bisa dilupakan. Kita bisa dibuat sesuatu yang jahat. Tetapi jangan mundur dari Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan sang juru selamat saudara. Kuasanya tanpa batas. Sanggup menolong hidup saudara. Janganlah engkau membatasi kuasa Tuhan ini. Mari belajar dari firman Tuhan. Hidupilah firman Tuhan. Seolah-olah firman Tuhan ini sedang bicara dengan diri kita. Mari kita tetap andalkan Tuhan. Jangan putus asa. Tuhan mencari hati yang terbuka. Hati yang tulus mencari Dia. Bukan karena terpaksa. Bukan hanya sekedar sok tahu, pengen tahu saja. Jangan saudara. Tapi benar-benar dengan tulus hati, dengan merindukan Dia. Karena kekuatan kita adalah Allah yang esa. Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan dengan imanmu, aku punya Allah. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang memberikan aku kekuatan melampaui segala pikiranku, segala hidupku. Dan Tuhan sanggup mengasihiku. Tuhan sanggup memelihara hidupku. Tuhan sanggup mengerjakan sesuatu di luar kemampuanku. Dan Rasul Paulus pun mengalami aniaya. Berapa kali dia dirajam dengan batu. Berapa kali dia mengalami sakit. Dia dipenjara karena mengabarkan Injil, kabar baik. Tapi dia tetap sukacita. Dia tetap bisa melewati karena dia menyadari bahwa segala sesuatu kekuatannya hanya berasal dari Allah itu sendiri. Dan saya berdoa buat saudara yang mendengar setia channel ini. Biarlah Tuhan mengurapi saudara.
Tuhan membuka jalan buat saudara. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memulihkan keadaan saudara. Sehingga saudara memiliki hubungan, yaitu hati, rohmu, manusia yang ada di dalam tubuh ini, yang tidak akan mati. Mati hanya menutup mata sementara, tetapi manusia kita tidak akan mati. Kita akan pergi dalam kekekalan. Barang siapa yang percaya kepada nama Tuhan, yang berseru kepada nama Tuhan, pasti diselamatkan. Pasti masuk dalam kekekalan yang abadi, yaitu sorga yang mulia di atas segala-galanya. Itu yang perlu kita kejar, itu yang perlu kita hidupi, itu yang perlu kita lakukan dengan setia. Jangan hanya fokusmu dengan dunia-dunia saja, tetapi mari fokus bagaimana bisa memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menyenangkan hati Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh, yang tidak berhenti, tetap senantiasa berdoa. Cintai hubunganmu dengan doa secara pribadi. Itu yang Tuhan cari, itu yang Tuhan mau. Hubungan saudara lewat doa saudara. Doa tidak harus kata-kata yang indah, tapi doa harus dengan penuh keyakinan. Doa harus penuh dengan kepercayaan. Sekalipun kita belum melihatnya. Sebab orang yang berbahagia adalah orang yang beriman, yang percaya walaupun belum melihat. Sebab Tuhan Yesus Kristus, kuasanya tidak terbatas. Percayalah saudara, milikilah iman, milikilah bejana dalam tanah liat, yaitu hubunganmu dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat kemenangan lepas kemenangan, mujizat lepas mujizat, pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan saudara makin peka dengan Tuhan yang kita tidak lihat, tapi ada kepekaan di hati kita, di pikiran kita, sehingga kita tidak terus diintimidasi dengan pikiran, karena iblis melakukan selalu bagi manusia, yaitu intimidasi. Percuma, sudahlah, Tuhan tidak mendengarmu. Lihatlah, engkau menderita, engkau mengalami aniaya, engkau mengalami sakit penyakit. Percuma kamu datang kepada Yesus. Sudahlah, buat apa? Tuhan juga tahu kita sibuk. Tuhan juga tahu kita sedang berjuang mencari uang. Saudara, kita bekerja tidak salah, tetapi iblis berusaha untuk mengintimidasi otak kita, pikiran kita, supaya kita makin jauh dengan Tuhan, supaya kita tidak lagi connect, yaitu bejana tanah liat, yaitu manusia kita, roh manusia ini makin menjauh dengan Tuhan, makin meragukan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, meragukan kasih Tuhan. Dan saya mau ingatkan kembali, kekuatan saudara, jalan keluar saudara terletak kepada Allah yang Esa, Yesus Kristus yang kau percayai. Dia menerima engkau apa adanya. Dia mencari hatimu, mencari hidup dengan segenap hidup. Bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan kesalehan kita, tapi dimulai dengan pengenalan akan Tuhan. Dimulai dengan pemahaman, pengertian akan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus, dari surga datang kepada manusia. Karena kita serupa, segambar dengan Allah yang Esa. Kita bukan diciptakan sama dengan binatang, tidak. Tapi kita berharga. Apapun latar belakang kita, kalau kita percaya Yesus, kalau kita percaya Sang Juru Selamat, kita berharga dan mulia.
Dia sanggup mengubahkan hidup saudara. Dia sanggup membuat saudara mengalami hal-hal yang ajaib. Tetapi bagian kita responi dengan benar. Sabar dalam waktunya. Jangan gegabah, jangan sembrono, jangan cari jalan yang salah, jalan pintas yang salah. Tetap andalkanlah kekuatan Allah. Maka hidup saudara akan berbeda, hidup saudara akan berarti. Di mana dulu saya orang yang minder, orang yang merasa tidak ditolong oleh Tuhan, orang yang selalu membanding-bandingkan orang lain, tidak pernah belajar untuk mengucap syukur, selalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, berontak terhadap orang tua, durhaka. Tapi ketika saya dipanggil Tuhan lagi, dengan lemah lembut Dia memanggil saya, marilah kepadaku, hai anakku. Dan saya meresponinya. Dan saya dibentuk, diproses dari setiap waktu. Sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak mudah untuk meresponi dari jalan yang salah, dari kehidupan yang salah, kehidupan yang gelap karena dosa, karena memberontak dengan orang tua, dengan Tuhan. Tapi Tuhan pulihkan saya pelan-pelan, dan Tuhan menjadikan saya berarti. Itu yang saya maksud sesuai dengan firman Tuhan ini. Harta yang kami punya dalam bejana tanah liat, yaitu hubungan saudara, kepekaan saudara, hati saudara condong, terarah, tertuju kepada Tuhan yang tanpa batas, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah sendiri. Mari saudara, kita hidupi senantiasa Yesus Kristus yang kita percayai, yang kita terima di hati kita. Tolak Dia. Saudara yang tidak ada harapan, jangan tolak Yesus. Buka hatimu, minta tuntunannya. Roh Kudus, Roh Allah yang tanpa batas, tidak dibatasi dengan kemampuan. Dia sanggup datang kepadamu. Dia sanggup memberikan engkau hidup harapan yang baru. Dan saya akhiri ini firman Tuhan yang kita baca. Dan saya mengajak kembali saudara dengan kerendahan hati. Saya sudah mengalami secara pribadi sendiri yang dulunya saya jahat di mata Tuhan. Minder, artinya saya meragukan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, tidak taat kepada orang tua. Tapi saat ini saya sudah diubahkan karena kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan yang saya hidupi dengan hati yang tulus, dengan terbuka, dengan bersujud tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan hidup yang baru, yang penuh harapan. Itu saja yang saya bagikan. Mari saudara, saya undang saudara, Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai jalan keluar, sebagai kekuatan di hidupmu. Jangan keraskan hatimu. Sekali lagi, jangan keraskan hati. Mari saya undang saudara untuk berdoa. Haleluya. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya firman yang kami dengar ada kuasa Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Ada Tuhan yang akan menjamah hidup kami. Kami berdoa buat mereka Tuhan yang setia mendengar firman Tuhan dari channel ini. Apapun pergumulan mereka, apapun rintangan mereka, mereka tidak ditindas, mereka tidak terjepit, mereka tidak ditinggalkan Tuhan. Sekalipun keadaan belum berubah, Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Terima dengan iman saudara, percayalah, dalam Yesus selalu ada jalan keluar, ada kekuatan,
ada kelimpahan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan keluargamu, Tuhan pulihkan masa depan, Tuhan pulihkan kondisimu. Dalam nama Yesus, terima. Terima dengan hatimu. Aku mau terima Engkau sebagai Tuhanku, sebagai juru selamatku. Aku tidak mau ragu lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus berfirmanlah bagi mereka. Roh Kudus beracaralah bagi mereka. Roh Kudus lawatlah mereka, baik yang ada di rumah atau di mana saja. Dalam nama Yesus, Tuhan hadir bagi mereka. Tuhan sanggup membuka jalan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari semangat selalu. Jangan menyerah ikut Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaanmu, karena Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaanmu. Itu saja. Dan tetap setia mendengarkan channel ini, karena saya percaya channel ini pasti memberkati hidup saudara. Kalau saudara diberkati, saudara juga boleh klik tombol like atau jempol, subscribe, dan juga share ke banyak orang agar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang mengalami kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Haleluya.